Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sahabat-sahabat semua, di antara sahabat Rasulullah dari kalangan Ansor terdapat satu orang sahabat yang terkenal dalam sejarah dan beliau bernama Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini dikenal sebagai sahabat Rasulullah yang termasuk di antara yang paling banyak meriwayatkan hadis ya, dan beliau menduduki peringkat ke-6 ya dari jajaran para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama yaitu Abu Hurairah, yang kedua yaitu Abdullah bin Umar, yang ketiga yaitu Anas bin Malik, yang keempat yaitu Aisyah binti Abu Bakar, yang kelima yaitu Abdullah bin Abbas, yang keenam yaitu Jabir bin Abdullah, dan nanti yang ketujuh adalah Abu Sa'id Al-Khudri dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Jabir bin Abdullah ini memang terkenal sebagai salah seorang periwayat hadis Rasulullah ya. Sangat banyak jumlah hadis yang bisa kita temukan. Jadi kita seringkali membaca sebuah hadis yang berbunyi An Jabir bin Abdullah begitu. Karena memang beliau termasuk salah seorang periwayat hadis yang cukup banyak begitu. Jika kita telusuri sejarahnya, Jabir bin Abdullah ini beliau ini lahir kurang lebih sekitar 15 tahun sebelum peristiwa hijrah ya. 15 tahun sebelum peristiwa hijrah, artinya ketika Rasulullah berhijrah pada usia 53 tahun waktu itu, usia Jabir bin Abdullah adalah 15 tahun. Jadi selisihnya begitu. Selisih usia antara Rasulullah dengan Jabir bin Abdullah. Rasulullah usia 53 tahun sementara Jabir bin Abdullah usia 15 tahun begitu. Dan Abdullah yang merupakan ayahnya Jabir ini adalah salah seorang syuhada di perang Uhud ya. Jadi beliau itu, ayahnya Jabir ini ikut terlibat dalam perang Uhud ya, dan beliau syahid di perang Uhud itu bersama Hamzah pamannya Rasulullah dan juga para syuhada lainnya begitu. Jabir bin Abdullah ini juga memang keterlibatannya masuk Islam tidak lepas dari peran ayahnya yang memang sudah masuk Islam terlebih dahulu ya, sehingga Jabir pun termasuk orang yang ikut terlibat ketika Baiat Aqobah ya, Baiat Aqobah yang kedua, karena waktu itu para sahabat Rasulullah dari Ansor ya, dari Madinah, dari Yathrib, mendatangi Rasulullah pada Baiat Aqobah yang kedua itu sekitar 72 orang kurang lebih itu, dan diantaranya adalah Jabir bin Abdullah yang ikut di Baiat itu gitu. Nah, Jabir bin Abdullah itu mulai ikut berperang ketika perang Khandaq ya, karena memang usia beliau sudah cukup dewasa ketika perang Khandaq. Adapun di perang Badar beliau tidak ikut karena usianya masih kecil, dan dalam perang Uhud itu beliau diriwayatkan memang terlibat di perang Uhud, tapi keterlibatannya bukan sebagai pasukan perang tapi hanya di barisan belakang, artinya membantu para prajurit perang ya, memberi minum kepada prajurit yang kehausan. Jadi tidak ikut berperang di medan perang gitu sebagai pasukan. Itulah diantara riwayat mengenai Jabir bin Abdullah dalam perang di masa Rasulullah SAW. Nah, Jabir bin Abdullah ini memang ketika perang Khandaq misalnya, itu ada riwayat yang memang sangat terkenal ya, diantaranya itu riwayat ketika Jabir bin Abdullah berniat untuk menjamu Rasulullah ya, menjamu Rasulullah, kemudian di situ muncullah mukjizat Rasulullah. Jadi ketika itu Jabir bin Abdullah melihat Rasulullah dalam keadaan lapar, karena memang para sahabat ketika menggali parit untuk persiapan perang Khandaq itu sampai 3 hari tidak makan, itu tidak menemukan makanan selama 3 hari, dan termasuk Rasulullah yang sudah sangat luar biasa laparnya. Dan Jabir bin Abdullah itu merasa ingin menjamu Rasulullah, memberikan makanan kepada Rasulullah, dan akhirnya Jabir ketika itu meminta izin kepada Rasulullah untuk pulang ke rumahnya menemui istrinya, dan
Akhirnya diizinkan oleh Rasulullah, Jabir pulang ke rumahnya dan bertanya kepada istrinya, ada makanan apa yang ada di rumah? Dan Jabir menceritakan tujuannya itu ingin menjamu Rasulullah, dan karena Jabir merasa iba melihat Rasulullah yang terlihat sangat lapar gitu. Dan apa namanya? Kemudian Jabir bertanya, kemudian istrinya menjawab, kata istrinya, di rumah kita ini yang ada cuma anak kambing yang kecil dan juga gandum sedikit. Kata Jabir, ya sudah itu cukup. Akhirnya istrinya memasak gandum itu, kemudian Jabir menyembelih anak kambing yang kecil itu, dan akhirnya kemudian dimasak ya oleh istrinya. Dan kemudian Rasulullah Jabir bin Abdullah datang kepada Rasulullah, dan ketika sebelum Jabir berangkat itu istrinya sudah berpesan agar yang diajak ke rumahnya hanyalah Rasulullah dan ya tidak banyak orang, mungkin 2 orang 3 orang saja yang bisa diajak ke rumahnya karena persediaan makanan sedikit begitu. Akhirnya Jabir datang kembali ke lokasi parit yang sedang dibuat oleh kaum muslimin dan menemui Rasulullah. Dan kepada Rasulullah disampaikan bahwa di rumahnya Jabir itu sudah ada makanan meskipun sedikit jumlahnya, dan Jabir mengundang Rasulullah untuk makan bersama beberapa orang sahabat, ya sekitar 2 atau 3 orang sahabat untuk datang ke rumahnya. Rasulullah bertanya, makanan apa yang kau sediakan? Jabir menceritakan ada anak kambing yang sudah baru dimasak begitu, kemudian juga ada gandum ya, tidak banyak kata Jabir, tapi kata Rasulullah, itu banyak, makanan itu banyak. Akhirnya Rasulullah kemudian memberitahu kepada para sahabat waktu itu, bahwa menceritakan bahwa Jabir bin Abdullah sudah menyediakan makanan begitu, sehingga semuanya disuruh untuk istirahat terlebih dahulu. Akhirnya Jabir panik gitu ya, Jabir panik karena di rumahnya itu makanannya cuma sedikit, sementara itu jumlah sahabat itu yang hadir itu tidak kurang dari 1.000 orang gitu. Jadi bayangkan kalau seandainya semua datang ke rumahnya Jabir, sementara makanan yang tersedia itu hanya untuk 4 orang 5 orang mungkin. Sedangkan ini yang diberitahu oleh Rasulullah, jumlah sahabat tuh hampir tidak kurang dari 1.000 orang. Dan kemudian Rasulullah berpesan kepada Jabir agar engkau pulang lebih dulu dan beritahu kepada istrimu untuk tidak itu makanan jangan diapa-apakan terlebih dahulu begitu sampai Rasulullah datang. Akhirnya Jabir datang ke rumahnya dengan panik begitu ya. Jabir menceritakan kepada istrinya, istri juga kaget karena di rumahnya itu cuma sedikit makanannya, sehingga pesan istrinya bahwa yang diundang hanya Rasulullah dan 2-3 orang sahabat lainnya. Tapi akhirnya Jabir itu kemudian mau berbuat apa lagi kan, bingung akhirnya, sampai akhirnya Rasulullah datang, dan ternyata benar Rasulullah datang dengan kurang lebih 1.000 sahabatnya datang ke rumah Jabir untuk makan gitu. Namun ternyata apa yang terjadi, disitulah mukjizat Rasulullah terlihat. Rasulullah mendoakan itu semua makanan itu, dan ternyata apa yang terjadi itu semua sahabat mendapatkan makan waktu itu. Bayangkan jumlahnya 1.000 orang tidak kurang itu bisa mendapatkan makanan dari rumah Jabir yang sedikit. Ya Rasulullah itu mengatur waktu itu dengan 10 orang ya. 10 orang masuk ke rumahnya Jabir, makan, setelah selesai disuruh keluar, masuk lagi 10 orang, makan, selesai suruh, dan terus seperti itu. Sampai akhirnya kemudian semua terbagi makanannya. Subhanallah, itu adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Kemudian hadis lainnya misalnya yang terkenal ketika Jabir itu ditanya oleh Rasulullah, wahai Jabir, apakah engkau sudah menikah? Kata Jabir, iya ya Rasulullah, aku sudah menikah. Kata Rasulullah, apakah engkau menikahi gadis atau janda? Kata Rasulullah. Kata Jabir, aku menikahi janda ya Rasulullah, begitu. Kata Rasulullah, kenapa engkau tidak menikah dengan gadis saja? Begitu. Itu hadisnya agak panjang begitu. Dan yang diberikan alasan oleh Jabir waktu itu kenapa menikahi janda, karena kata Jabir bahwa aku ini mempunyai saudara perempuan itu banyak ya Rasulullah. Ada dalam riwayat itu, dalam sebagian riwayat dikatakan 7 orang saudara perempuannya, ada yang menyebutkan 9 orang. Intinya banyak saudara perempuannya Jabir, dan Jabir itu mendapatkan amanah dari orang tuanya sebelum wafat itu bahwa Jabir itu harus mengurus saudara-saudaranya itu yang perempuan. Dan sehingga itulah sebabnya Jabir memilih istrinya itu dari janda yang sudah lebih dewasa. Artinya
dia mengharapkan untuk bisa ikut mengurus saudara-saudaranya itu begitu. Itulah diantara alasan yang disampaikan oleh Jabir kepada Rasulullah. Itu hadis ini termasuk hadis yang terkenal ya di kalangan ulama tentang pernikahan itu, Jabir bin Abdullah. Dan kemudian semangat Jabir ini memang luar biasa ya, sampai-sampai Jabir itu satu ketika pernah mendapatkan satu riwayat, mendengarkan informasi bahwa ada satu hadis yang didengarkan oleh seorang sahabat, dan sahabat ini tinggal di Syam. Dan sementara Jabir itu tinggal di Madinah. Jadi Madinah ke Syam itu sangat jauh. Syam daerah Suriah itu ya, sangat jauh. Akhirnya karena penasaran Jabir itu ingin mengetahui hadis apa yang diketahui oleh sahabat itu mendengar langsung dari Rasulullah. Dan Jabir belum tahu. Akhirnya Jabir menyiapkan menyiapkan untanya, kemudian beliau berangkat selama kurang lebih 1 bulan perjalanan dari Madinah ke Syam itu, ke Suriah, hanya untuk mengejar satu hadis Rasulullah saja. Dan ternyata sahabat itu adalah Abdullah bin Unais ya. Kemudian bertemulah Jabir bin Abdullah dengan Abdullah bin Unais, dan Jabir menanyakan tentang hadis itu. Hadis itu tentang hadis kisos di hari kiamat terhadap perbuatan zalim. Jadi dalam hadis itu intinya adalah menyampaikan bahwa di hari kiamat nanti itu akan ada pembalasan begitu. Pembalasan sekecil apapun kezaliman yang pernah dilakukan oleh seseorang itu akan diberikan balasannya. Oleh Allah diberikan balasannya. Itu hadis yang didapatkan oleh Jabir dari Abdullah bin Unais ini, dari hasil perjalanan 1 bulan itu beliau dari Madinah menuju ke daerah Syam. Jadi luar biasa, subhanallah, 1 bulan itu perjalanan beliau hanya untuk mengejar satu hadis Rasulullah yang didengar oleh satu orang sahabat, dan beliau ingin tahu terhadap hadis itu. Kemudian Jabir juga diriwayatkan beliau itu nanti sempat dipindahkan itu jasadnya setelah wafat ya. Beliau itu wafat di daerah Irak ya, di daerah Irak. Dan memang di masa-masa tuanya Jabir itu juga penglihatannya terganggu ya, tidak normal penglihatannya, sama riwayatnya seperti Abdullah bin Umar. Beliau penglihatannya agak terganggu begitu di masa-masa tuanya, sampai kemudian beliau wafatnya itu, dan beliau usianya cukup panjang. Jadi sangat panjang, itulah sebabnya beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis karena usianya sangat panjang. Dan Jabir bin Abdullah juga kemudian nanti wafat dimakamkan di daerah Irak ya, di Madain itu. Namun nanti itu dalam sejarah pernah disebutkan bahwa jenazah Jabir bin Abdullah itu lama setelah dikuburkannya itu beliau ternyata sempat dilakukan pemindahan jenazahnya itu bersama sahabat lainnya, itu Hudzaifah bin Yaman, Hudzaifah al-Yamani ya. Hudzaifah al-Yamani yang merupakan intelijennya Rasulullah itu dipindahkan makamnya karena sesuatu hal. Jabir bin Abdullah dengan Hudzaifah al-Yamani kemudian dipindahkan ke lokasi yang berdekatan dengan lokasi makamnya Salman al-Farisi, sahabat Rasulullah yang terkenal dengan sarannya membuat parit ketika perang Khandaq itu, Salman al-Farisi. Dan masih banyak sebetulnya keutamaan Jabir bin Abdullah yang lainnya ya. Keutamaan beliau memang sangat luar biasa dikenal dalam sejarah. Jabir bin Abdullah ini termasuk dari kalangan Khazraj ya. Jadi beliau ini kan dari Ansor ya. Ansor terbagi 2, ada suku Aus dan suku Khazraj. Sedangkan Jabir bin Abdullah ini termasuk dari kalangan suku Khazraj, dan memang beliau itu latar belakang keluarganya harta tidak banyak begitu ya. Jadi dari keluarga yang sederhana begitu, dan sangat luar biasa. Meskipun dari keluarga yang sangat sederhana, tidak memiliki harta yang banyak, tapi beliau menjadi seorang yang berilmu tinggi ya, menjadi rujukan para sahabat lain untuk bertanya tentang hadis-hadis Rasulullah, sehingga beliau banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Demikian riwayat singkat tentang sahabat mulia yang bernama Jabir bin Abdullah, seorang Ansor, sahabat Rasulullah yang termasuk di antara yang banyak meriwayatkan hadis, bahkan menduduki peringkat ke-6 dari periwayat hadis ya, setelah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah binti Abu Bakar, kemudian dan juga Abdullah bin Abbas, dan yang ke-6 yaitu Jabir bin Abdullah. Demikian riwayat singkatnya, mudah-mudahan banyak manfaatnya dan kita bisa mendapatkan keberkahan dari apa yang telah dipaparkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.